Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darukanti Syar, kelompok 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi IPA kelas 4 yang biasanya mengalami miskonsepsi. Jadi salah satu materi IPA kelas 4 yang sering mengalami miskonsepsi adalah gaya dan gerak. Jadi berdasarkan pengalaman sehari-hari siswa, benda yang berat akan jatuh lebih cepat dibandingkan benda yang ringan karena gaya gravitasi. Misalnya, bulu ayam lebih lambat jatuh dibandingkan dengan setumpuk buku. Sesuai pengalaman siswa atau pengetahuan siswa, benda ringan atau bulu ayam lebih lambat jatuh ke tanah dibandingkan benda yang berat atau buku. Padahal selain gaya gravitasi, terdapat satu gaya lagi yang berpengaruh terhadap benda jatuh, yakni gaya gesek benda dengan udara. Selai bulu ayam akan melayang-layang di udara karena gaya geseknya dengan udara cukup besar untuk mengimbangi gaya berat bulu. Faktor gesekan udara ini tidak berpengaruh, misalnya pada tabung hampa udara atau untuk benda pejal berbentuk bola, maka kedua benda akan sampai ke tanah dalam waktu bersamaan. Jadi itu adalah salah satu contoh kasus materi yang biasanya mengalami miskonsepsi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza, salah satu anggota dari kelompok 1. Jadi saya akan menjelaskan tentang miskonsepsi yang telah saya buat. Jadi miskonsepsi yang telah saya buat yaitu pada cahaya yang dibiaskan, yang dimana contohnya pada saat pensil dimasukkan ke dalam gelas yang tembus pandang berisi air tetapi tidak sampai penuh, maka kebanyakan siswa yang belum paham atau belum mengerti tentang konsep tersebut maka akan berpikir bahwa pensilnya itu telah patah, padahal sebenarnya tidak. Nah, berikut penjelasannya dari saya. Nah, ini dia gelas berisi air tetapi tidak penuh, dan di sini saya menggunakan sebuah pulpen, maka akan nampak seperti ini. Nah, pulpen ini akan terlihat patah, padahal itu sebenarnya tidak patah. Jadi kebanyakan siswa yang belum paham dengan materi ini atau konsep pembelajaran ini akan mengira bahwa pulpen atau pensilnya tersebut patah, padahal sebenarnya tidak. Jadi di sini adalah saya menjelaskan tentang salah satu sifat cahaya, yaitu refraksi atau pembiasan cahaya. Nah, pulpen yang tercelup ke dalam air tadi yang ini akan terlihat nampak patah karena saat merambat dalam suatu medium seperti udara, air maupun kaca, cahaya akan menempuh lintasan lurus. Akan tetapi apabila terdapat batas dua medium yang berbeda, jalannya cahaya akan dibelokkan atau tidak lagi menempuh lintasan yang lurus. Nah, peristiwa yang seperti tadi itu dinamakan atau berarti pembelokan jalannya cahaya pada batas medium, yang dimana disebut juga sebagai pembiasan cahaya atau refraksi. Nah, pulpen yang dicelupkan sebagian ke dalam air gelas seperti ini akan terlihat patah karena jalannya cahaya dari bagian pulpen yang berada di atas permukaan air dan dari bagian yang tercelup dalam air menempuh lintasan yang tidak sama. Cahaya dari bagian pulpen yang berada di atas permukaan air menempuh lintasan lurus dari bagian pensil
dari bagian pensil atau pulpen atau benda apapun yang dimasukkan ke dalam air menuju mata, sedangkan cahaya dari bagian pulpen yang tercelup dalam air menempuh lintasan yang telah dibelokkan karena terdapat dua medium yang berbeda yang dilaluinya. Dalam hal ini, air dan udara dari bagian pulpen menuju mata. Mata kita menerima cahaya yang masuk dan kemudian otak mengolahnya atau menerjemahkannya. Otak menginterpretasikan cahaya yang masuk selalu menempuh lintasan yang lurus, padahal untuk bagian pulpen yang berada di dalam air cahaya telah dibiaskan. Dengan demikian akan muncul gambaran dalam otak kita bahwa bagian pulpen yang berada di atas permukaan air dan bagian yang tercelup tidak berada dalam satu garis yang lurus. Atau dengan kata lain bukan pulpennya yang lurus. Karena itulah pensil akan terlihat bengkok atau bahkan nampak patah. Seperti yang saya perlihatkan tadi. Ini jelas terlihat pulpennya nampak patah. Nah, peristiwa pembiasan seperti ini akan membuat benda apapun yang dalam hal ini bagian pulpen yang tercelup terlihat lebih dangkal dari posisi sebenarnya. Nah, itu dia dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membahas miskonsepsi tentang air laut berwarna biru. Biasanya, siswa mengalami miskonsepsi jika ditanya oleh guru, "Air laut berwarna apa?" Pada umumnya, mayoritas siswa menjawab, "Air laut berwarna biru." Padahal itu adalah konsep yang kurang tepat. Konsep yang tepat adalah air laut tidak memiliki warna. Warna air laut sama dengan warna air pada umumnya, yaitu bening atau tidak berwarna. Karena itu, pernyataan air laut berwarna biru adalah konsep yang kurang tepat. Pernyataan ini sering muncul dari pengalaman ketika pergi di pantai dan memandang lautan akan tampak air laut berwarna biru. Air laut merefleksikan warna langit, cahaya matahari yang mengenai langit dan akan direfleksikan ke mata manusia. Karena langit berwarna biru, maka hal inilah yang menyebabkan air laut nampak berwarna biru. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra Sari Anwar dari kelas PGSD 18A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh miskonsepsi IPA di kelas 4 SD. Contohnya, siswa mengasosiasikan gaya dengan gerak. Gaya menyebabkan benda bergerak. Jika mereka tidak bergerak, maka tidak terjadi gaya. Intuisi yang salah dan perasaan siswa dapat juga menimbulkan miskonsepsi. Contohnya, seseorang mengalami kelelahan setelah bekerja keras, mereka menganggap energi tidak kekal. Buktinya, mereka merasa kehilangan energi setelah mereka bekerja keras. Dari contoh tersebut, miskonsepsi dapat terjadi ketika siswa menafsirkan pengalaman mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yenggi. Saya anggota dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pencernaan yang terjadi di dalam mulut. Biasanya siswa mengalami miskonsepsi pada pencernaan yang terjadi di dalam mulut. Guru bertanya kepada siswa, "Pencernaan apa yang terjadi di dalam mulut?" Biasanya siswa menjawab, "Di dalam mulut hanya terjadi pencernaan secara mekanik." Padahal pernyataan bahwa di dalam mulut hanya terjadi secara mekanik itu salah.
kenyataannya adalah di dalam mulut terjadi dua pencernaan, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi, di mana pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi dengan cara menggigit, mengunyah, dan memotong makanan, sedangkan pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh air ludah yang menghasilkan kelenjar air ludah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti dari PGSD 4A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh miskonsepsi dari kelas 4 SD, yaitu zat-zat yang diperlukan dalam proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Zat-zat yang diperlukan dalam proses fotosintesis adalah air, karena air berfungsi untuk melarutkan zat hara ke dalam tanah. Zat yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis adalah air, karena air dapat mempercepat terjadinya fotosintesis. Zat yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis adalah air, karena air diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Zat yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis adalah uap air, karena uap air dapat terjadi dari proses penguapan di bagian daun oleh sinar matahari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asisya. Saya dari kelompok 1. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai miskonsepsi, di mana miskonsepsi itu biasa terjadi pada balon udara. Jika balon udara terus bergerak ke atas, lama-kelamaan balon tersebut akan pecah, dikarenakan tekanan udara semakin tinggi sehingga terdapat perbedaan besarnya tekanan udara di dalam balon. Tapi ada juga balon udara yang semakin bergerak ke atas, lama-kelamaan tidak akan pecah, dikarenakan balon tersebut akan menyusut atau mengecil dan turun kembali ke permukaan atau kembali ke bawah. Contoh kedua, miskonsepsi itu biasanya terjadi itu pada kuat arus listrik. Kuat arus listrik yang masuk ke lampu sama besarnya dengan kuat arus yang keluar dari lampu, karena memiliki rangkaian seri. Kuat arus listrik setelah keluar dari lampu akan berkurang karena arus listrik sudah digunakan oleh lampu, dan kuat arus listrik setelah keluar dari lampu akan berkurang karena arus listrik terhambat oleh kabelnya. Dan juga contoh ketiga, miskonsepsi yang biasanya terjadi itu pada dua buah bola yang terbuat dari bahan yang berbeda dijatuhkan pada ketinggian yang sama. Maka bola yang menyentuh pertama kali di permukaan yaitu adalah bola yang lebih berat, bola yang berat daripada bola yang satunya. Di mana jika bola itu berat, maka bola itulah yang pertama menyentuh permukaan di lantai daripada bola yang satunya. Baik, mungkin itu yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.